Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 SMK Sehat Insan Perjuangan Mojagung. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya. Yang minggu lalu kita sudah berjumpa juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran PABP kelas 10. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, bagaimana pada siang hari ini? Masih semangat belajarnya ya? Saya harap belajarnya tetap semangat, tetap rajin meskipun kita belajarnya masih dalam keadaan daring, dalam jaringan ya, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya anak-anak ya. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah sampaikan mengenai materi dari bab 1 sampai bab 11 seperti itu. Kemudian KIKD-nya juga disampaikan minggu lalu. Anak-anak juga sudah mengumpulkan, alhamdulillah semua siswa-siswi kelas 10A dan 10B sudah mengumpulkan semuanya. Evaluasinya di sini adalah untuk tugas minggu lalu semua sudah mengumpulkan, tapi masih banyak yang melebihi dari deadline waktu. Tidak apa-apa, tetap saya beri keringanan ya, jadi tetap dikirim saja tugasnya karena setiap tugas itu pasti mendapatkan nilainya. Tapi sudah saya sampaikan di depan bahwa nilai dari siswa-siswi ini berbeda ya, antara yang on time sebelum jam 17.00 dan siswa yang sudah melebihi batas waktu itu berbeda. Jadi tidak usah berkecil hati, tetap akan mendapatkan nilai yang sesuai juga. Jadi saya harap untuk pertemuan kali ini anak-anak lebih aktif, lebih semangat mengerjakan sehingga deadline waktunya tidak melebihi dari waktu yang sudah kita tentukan bersama ya. Jadi pengumpulan tugas kita PABP ini maksimal pukul 17.00 ya, biar kalian waktu malamnya biar bisa untuk istirahat begitu anak-anak. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab pertama dari PABP kelas 10. Kira-kira masih ingat tidak yang kemarin bab pertama kita sampaikan apa? Ya? Bab apa? Ya. Bab pertama adalah aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada bab pertama ini nanti kita akan belajar memahami beberapa Asmaul Husna ya, yang jumlahnya ada 99. Tapi pada bab pertama ini kita tidak akan bahas keseluruhannya, hanya beberapa saja yang akan kita bahas, kita pelajari bersama. Setelah itu anak-anak semua bisa mengambil hikmahnya, kemudian bisa memperoleh nilai-nilai akhlak yang mulia dari Asmaul Husna tersebut. Anak-anakku sekalian, pada peta konsep ini temanya adalah aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan cara mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui al-asma al-husna ya. Jadi alhamdulillah di SMK Sehat Insan Perjuangan ini anak-anak dibiasakan untuk membaca Asmaul Husna terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, kita akan memperkuat, memperteguh, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengimani ya melalui al-asma al-husna. Jadi kita memang belum berkesempatan, kita memang belum mendapatkan hak yang mulia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Insyaallah semoga kita nanti di akhirat bisa mendapatkan hak yang mulia ini ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Bagaimana cara kita mengetahui Allah itu bagaimana? Nah, ini kita bisa mempelajarinya dari Al-Asma Al-Husna. Jadi artinya Al-Asma Al-Husna apa? Ya, nama-nama yang baik milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari nama-nama yang baik itu kita bisa mengetahui bahwa ternyata Allah Maha Adil, Allah Maha Agung,
Allah Maha Pemberi rezeki dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa lebih meningkatkan ketaatan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, ini nanti ada 7 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Saya harap bisa dipahami dengan baik apa saja Asmaul Husnanya, kemudian artinya apa dan kandungannya apa, atau apa yang bisa kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa memperbaiki akhlak kita atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu anak-anak sekalian ya. Langsung saja, yang pertama nanti kita akan mempelajari Al-Karim, kemudian Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Nah, jumlahnya ada 7. Setelah kita mempelajari ke-7 Asmaul Husna itu, diharapkan akan diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia. Dari Al-Karim, kita bisa menjadi pribadi yang dermawan. Kemudian dari Al-Mu'min, kita bisa menjadi pribadi yang jujur, amanah. Dari Al-Wakil, kita bisa menjadi pribadi yang tawakal. Al-Matin, menjadi pribadi yang tangguh ya. Kemudian Al-Jami', menjadi pribadi yang toleran. Al-Adl, menjadi pribadi yang adil. Dan Al-Akhir, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah peta konsep dari bab kita, bab pertama ya. Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan langsung saja ke pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma berasal dari bahasa Arab, Al-Husna juga berasal dari bahasa Arab. Asma artinya nama-nama ya, ini jamak jadi banyak karena jadi maksud adalah namanya banyak, ada 99. Kemudian husna yang berarti baik atau indah. Jadi al-asma al-husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti keagungannya, kata al-asma al-husna diambil dari ayat Al-Qur'an, surat Toha, surat ke-20 ayat ke-8, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan melainkan Dia memiliki al-asma'u al-husna, yakni nama-nama yang baik. Nah, itu ya arti dari Asmaul Husna. Kemudian dalil tentang al-asma al-husna, di sini kita bisa membaca dari buku ini. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-180. Nah, bisa diikuti saya membaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini dalil Asmaul Husna dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'ah wa tis'in isman mi'atah illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah, rawahu al-Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tersebut kita bisa memahami bahwa barang siapa yang bisa menghafalkan ke 99 Asmaul Husna itu, maka akan masuk surga ya. Anak-anak sekalian, jadi yang semangat dalam menghafalkan Asmaul Husna tersebut. Yang selanjutnya yakni
Kita akan langsung masuk ke ketujuh Asmaul Husna tadi yang kita sebutkan di depan ya. Yang pertama adalah Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Shadaqallahul azim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Al-Quran Surah Al-Infitor ayat ke-6. Al-Karim dimaknai maha pemberi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Al-Karim juga dimaknai yang maha pemberi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim juga dimaknai sebagai Allah yang maha pemaaf, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji menepati janjinya. Bila memberi, melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih. Kemudian dia tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara. Itu ya anak-anak ya. Yang pertama Al-Karim, yang maha mulia, yang maha dermawan, begitu ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Al-An'am ayat ke-82. Mengamalkan dan meneladani Al-Asma'ul Al-Husna Al-Mu'min artinya bahwa seseorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah SAW? Rasulullah SAW pun menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu anak-anak ya, jadi tidak dikatakan seorang yang beriman jika dia membuat tetangganya merasa tidak nyaman, baik itu dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Makanya kita harus senantiasa membuat orang-orang yang berada di sekeliling kita, tetangga kita, teman kita, sahabat, keluarga, orang tua, guru, dan lain sebagainya, itu harus merasa aman dari kita, merasa tidak terganggu, merasa tidak disakiti, dan lain sebagainya. Itu merupakan perwujudan dari kita beriman kepada Allah, bahwa Allah memiliki Al-Asma'ul Husna, yaitu Al-Mu'min, begitu. Kemudian yang ketiga adalah Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sadaqallahu azim. Artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 62. Demikian orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Pengasih adalah satu-satunya yang dapat dipercaya oleh para hambanya. Hamba al-wakil adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut telah melihat tangan Allah Subhanahu wa taala atau kekuasaan dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu. Dia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan al-wakil ya. Kemudian yang keempat adalah al-matin. Al-matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Seseorang yang menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya menjadi manusia yang tawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwanya dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 58. Dengan demikian, akhlak kita terhadap sifat al-matin adalah dengan beristiqomah, meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Asmaul Husna yang nomor 5 yakni Al-Jami'. Al-Jami' artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad." Sadaqallahu azim. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan di dalam diri seorang hamba ada yang lahir di anggota tubuh dan hakikat batin di dalam hati. Barang siapa yang sempurna ma'rifatnya, dan baik tingkah lakunya, maka ia disebut juga sebagai al-jami'. Dikatakan bahwa al-jami' ialah orang yang tidak padam cahaya ma'rifatnya. Kemudian al-asmaul husna yang nomor 6, al-adlu, artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samii'ul 'aliim." Artinya, telah sempurna kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-115. Al-adl berasal dari kata adalah yang berarti luas dan sama, lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Kemudian asmaul husna yang nomor 7 yakni al-akhir.
Al-akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas. Surga seperti halnya kekekalan surga neraka dan apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang maha awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat ke-3. Orang yang mengesahkan al-akhir akan selalu merasa membutuhkan Rabb-nya. Ia akan selalu mendasarkan apa yang telah diperbuatnya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, karena manusia yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala kehendak, hati dan niat. Nah, Bapak sekalian, itu tadi adalah ketujuh Asmaul Husna yang kita pelajari pada siang hari ini. Semoga kita bisa memperoleh perilaku yang mulia dari mempelajari Asmaul Husna ini. Untuk tugasnya kali ini adalah dua saja. Yang pertama, sebutkan perilaku seseorang yang tidak mencerminkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah sebutkan atau berikan contoh perilaku orang yang tidak beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Yang kedua, bagaimana cara kita mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Itu saja anak-anak sekalian untuk pembelajaran pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga aktivitasnya ya. Makan-makan yang bergizi, minum-minuman yang bergizi juga. Sering-seringlah mencuci tangan. Kemudian kalau mau keluar rumah untuk keperluan yang penting, silakan kenakan masker, tetap terapkan social distancing dan juga physical distancing. Tetap di rumah aja, jaga kebersihan, jaga istirahatnya juga. Cukup sekian anak sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.